Hai Tante Retan, saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi ya teman-teman. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, berbahagia selalu, penuh dengan rezeki dan tentunya dengan semangat juga dan rasa syukur yang berlebih. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, share lagi rutinitas saya sehari-hari ya di rumah. Kegiatan yang selalu uprok-uprok di rumah ya teman-teman, karena memang saya berperan sebagai seorang istri yang stay di rumah. Nah kali ini saya mulai cuci-cuci baju. Kalau sudah cuci-cuci baju ini otomatis sudah agak siang ya teman-teman, karena memang biasanya kegiatan saya dimulai dari beberes rumah terlebih dahulu, atau kalau enggak bikin sarapan ya teman-teman. Jadi tadi pagi saya sudah beberes ya teman-teman, sudah sapu-sapu, sudah ngepel, sudah ngerapiin, intinya rumahnya sudah bersih. Nah saya juga tadi sudah bikin sarapan, dan bahkan saya juga sudah sarapan ya teman-teman. Tadi pagi saya nemani suami saya sebelum berangkat kerja. Nah si Babang ini kerjanya tadi berangkatnya pagi ya, walaupun biasanya kan nggak menentu berangkat jam berapa, cuman beberapa hari ini berangkatnya selalu pagi teman-teman. Jadi saya tuh semangat banget berkegiatannya, karena memang pagi-pagi sudah harus mateng ya yang namanya sarapan, dan juga pagi-pagi sudah harus siap tersedia gitu ya segala kebutuhan yang si Babang butuhkan sebelum berangkat kerja begitu. Nah jadinya setiap pagi alhamdulillah pagi-pagi kegiatan saya tuh cepat banget selesainya teman-teman, karena memang saya mulainya sedari pagi banget. Penak banget wis pokok elek kerja itu mulai berkegiatan sejak pagi ya teman-teman, karena memang kegiatannya itu bisa cepat selesai gitu ya, dan kita punya kualitas waktu nanti di akhirnya gitu. Jadi kadang sore itu sudah selesai semua kegiatan, jadinya kita tinggal bersantai aja gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya setelah umba-umba cuci-cuci baju, mau saya rendam dengan pewangi terlebih dahulu. Selagi merendam saya mau cuci-cuci piring. Nah ini memanfaatkan waktu gitu ya teman-teman. Ini tuh cucian piring saya tadi pagi setelah sarapan, belum sempat saya cuci ya, saya langsung nyanda yang namanya cucian baju ya, karena memang sudah saya rendam sedari pagi supaya aromanya nggak jadi lumutan, nggak jadi apek gitu. Jadi langsung saya kerjakan dulu untuk urusan bajunya. Nah teman-teman, sampai mana nih kegiatan teman-teman hari ini? Jika masih berkegiatan saya temani ya dari jauh, tapi jika teman-teman sudah dalam keadaan santai, semoga teman-teman bisa menyimak kegiatan saya full sampai akhir ya. Nah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih juga sudah mengeklik video yang sederhana ini ya teman-teman. Semoga teman-teman gak pernah bosan, karena memang kegiatan dan rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah, apalagi kerjaannya kalau nggak ara-kora alias cuci piring ya teman-teman, sapu-sapu, cuci baju, begitu aja seterusnya. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya, karena tujuannya hanya ingin menyalurkan semangat sebagai ibu rumah tangga. Semoga tujuannya bisa tercampaikan dengan sempurna ya teman-teman, insya Allah. Kegiatan saya hari ini saya kerjakan sampai malam hari ya teman-teman, karena memang ada tugas yang belum saya kerjakan kemarin-kemarinnya, saya kerjakan di malam hari. Nah biasanya memang kalau setrika baju saya kerjakannya kalau nggak sore ya malam ya teman-teman, tergantung kapan ada waktunya. Kalau waktunya adanya sore ya saya kerjakan sore gitu, kalau waktunya adanya malam ya saya kerjakan malam. Cuman kalau malam kan memang sudah diminta ya sama suami untuk jangan terlalu banyak berkegiatan gitu, jadi supaya ada waktu untuk ngobrol banyak gitu ya teman-teman. Nah dan seharian saya kasih waktu 1 jam untuk istirahat ya teman-teman. Jadi saya kasih waktu di siang hari untuk saya istirahat, kira-kira itu jam 1 sampai jam 2 atau jam setengah 2 sampai jam setengah 3 ya teman-teman. Saya kasih waktu untuk badan saya memejamkan mata, tidur sebentar ya, tidur siang. Selain itu bagian dari sunnah ya teman-teman, saya juga menghindari yang namanya stres dan juga lelah yang berlebihan. Sebenarnya sih nggak lelah, kegiatan di rumah tangga itu nggak bikin lelah ya, cuman kadang bosan aja ya teman-teman, karena memang kita kerjakannya sendiri tanpa teman gitu ya, tanpa teman ngobrol
ngobrol biasanya kalau berkegiatan, apalagi memang lagi sendiri di rumah, otomatis bosan ya teman-teman. Jadi saya memberikan ruang untuk diri saya supaya bisa istirahat. Bubuk siangnya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Jadi bubuk siang itu cukup 1 jam sampai 1,5 jam. Biasanya untuk pengingat saya bangun tuh saya menggunakan alarm ya di HP. Jadi tujuannya cuman untuk nge-charge badan supaya badan tuh jauh lebih fresh aja nanti bangunnya gitu ya teman-teman. Jadi lanjut berkegiatan tuh dalam keadaan badan enak dan juga pikiran tuh segar gitu ya teman-teman. Ojo ake-ake, kalau kita tidurnya terlalu banyak istirahat di siang hari, otomatis nanti malamnya kita itu kurang nyenyak ya teman-teman, karena memang sudah terlalu banyak istirahat di siang hari begitu. Jadi kegiatannya mulai pagi, siangnya istirahatkan sebentar untuk nge-charge pikiran dan juga nge-charge badan. Kemudian malamnya nanti kita bisa lanjutkan istirahat dengan keadaan yang tenang gitu ya teman-teman. Jadi nyenyak banget untuk istirahatnya. Seperti itu biasanya kalau saya mengatur jam-jam istirahat untuk badan saya sendiri gitu ya teman-teman. Tapi apa-apa yang terkadang sudah kita jadwalkan itu tidak sesuai dengan prediksi ya teman-teman. Nah kalau kegiatan dan tugas-tugas itu masih banyak, biasanya saya tuh terlalu hanyut ya, sampai lupa jam. Kadang tuh siangnya saya nggak tidur gitu ya teman-teman, karena saking lelahnya malamnya itu saya tuh bisa tidur tuh lebih awal ya. Jadi setelah Isya saya tuh sudah mulai ngantuk gitu ya teman-teman, karena memang kegiatan sudah mulai pagi dan siangnya saya juga belum istirahat, jadinya ngantuk itu nggak bisa dihindari gitu ya teman-teman. Kadang sih dikomplain sama suami gitu ya. Oke, setelah selesai saya cuci piringnya, kemudian saya juga sudah selesai jemur. Nah ini saya perjalanan mencari kitab suci ya teman-teman. Teman Sunggokong kali ya, si keras sakti gitu ya. Nah ini saya mau cari sesuatu teman-teman, karena memang kebetulan di perumahan itu lagi nggak ada buahnya. Nah ini saya sudah menemukan beberapa pohonnya, tapi kecil-kecil buahnya gitu ya teman-teman. Akhirnya saya dapat yang besar-besar di sini. Nah pohon-pohon belimbing wulu tuh di sini banyak banget teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir jalan tuh banyak banget gitu ya. Jadi mudah untuk menemukannya gitu. Cuman kebetulan yang di dekat rumah, di perumahan itu lagi habis ya teman-teman. Sepertinya banyak yang make, lagi jadi incaran gitu ya untuk belimbing wulu ini. Sepertinya banyak yang lagi kepingin segar-segar gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini sudah cukup aja saya. Yang penting sudah ada yang besar-besar ya, sudah dicukupkan aja. Nah kebetulan pohonnya itu di pinggir jalan, jadi saya tuh nggak pamit siapa-siapa ya teman-teman. Insya Allah menjadi rezeki dan kebutuhan untuk pengguna jalan begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya buat yang tanam pohonnya. Terima kasih banyak. Semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin, Allahumma amin. Nah di sini saya sudah mengeluarkan stok-stok ya teman-teman. Kebetulan stok cabenya sudah habis. Waktunya untuk belanja gitu ya. Cuman saya kepikiran karena memang mau belanja gimana ya, nanti beberapa hari sudah mau saya tinggal mudik gitu ya teman-teman. Nanggung banget yang mau belanja ke pasar. Jadi supaya nggak ninggalin bahan-bahan terlalu lama gitu ya di kulkas. Jadi bingung sebenarnya mau belanja apa enggak ya, apa mau jajan aja. Nah selanjutnya di sini saya punya stok tahu. Ini tuh potongannya tinggal 1,5 potong ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada terong. Nah untuk terongnya mau saya panggang ya teman-teman. Di sini saya mangganya menggunakan alat tradisional sih ya. Jadi ini tuh ada cobek bekas daripada gak kepake ya teman-teman. Jadi memang saya manfaatkan untuk memanggang gitu ya teman-teman. Nah daripada mubazir ya, jadi bisa dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Bisa dicoba di rumah kalau teman-teman punya cobek bekas ya, bisa dipakai daripada pakai teflon ya, nanti cuci-cuci lagi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk bumbu tahu di sini saya menggunakan garam. Jadi garam aja, saya tuh males banget buat motong bawang putih dan ngulek-ngulek gitu ya teman-teman, karena memang butuhnya sedikit. Pakai garam aja sudah cukup, sudah enak, sudah gurih gitu ya teman-teman. Nah untuk tahunya ini satu potong besar itu biasanya Rp5.000 itu dapat 3 potong teman-teman kalau di sini ya. Jadi ini sisa 1,5 potong, harganya kira-kira 2.500 untuk budget tahunya hari ini ya teman-teman. Saya goreng semua karena biasanya suami saya tuh suka nyemil ya, nyemil tahu itu dicemilin, tempe itu dicemilin gitu ya teman-teman. Jadi ini mau saya goreng semua.
Untuk menu tahu goreng yang saya bikin hari ini itu mau saya bikin menu untuk siang dan juga malam hari ya teman-teman. Saya juga sudah titip kerupuk sama suami, walaupun saya nggak tahu nanti pulangnya jam berapa gitu ya. Jadi saya titip untuk pulangnya bawakan kerupuk ya gitu. Jadi kepingin banget makan pakai kerupuk biar lebih nikmat gitu ya teman-teman. Nah untuk terongnya ini saya masak cuman 1 biji karena memang pulangnya suami kan nggak nentu ya, biasanya kadang sore sudah pulang, kadang siang itu sudah pulang gitu ya, jadi makan siangnya di rumah, kadang juga nggak pulang gitu ya teman-teman. Jadi supaya nggak nyisa untuk besoknya, nanti saya masak lagi kalau kurang gitu ya teman-teman. Jadi daripada masaknya banyak terlebih dahulu nanti tiba-tiba nyisa ya, males banget buat nganget-nganget kalau cuma sedikit gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah nunggu nanti aja kabarnya pulangnya jam berapa gitu. Nah selanjutnya di sini saya sudah siapkan untuk kacang dan juga ikan kering ya teman-teman. Ini tuh ikan kering saya tuh bawa dari rumah mama ya, mama mertua, jadi dari Probolinggo ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini saya mau cemilin tahu sambil goreng tahu juga gitu ya teman-teman. Supaya nggak bosen, jadi saya sambil nyemil-nyemil mumpung masih hangat, enak banget gitu ya. Nah selanjutnya ini sudah selesai untuk goreng tahunya dan juga ikan keringnya gitu ya. Selanjutnya saya mau goreng sambal kacang. Di sini saya mau bikin sambal kacang. Kacang-kacangnya mau saya goreng secukupnya aja. Kemudian sudah saya siapkan untuk bumbu-bumbu. Di sini saya pakai 1 biji lombok merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai rawit. Nah di sini tinggal saya goreng-goreng sampai layu ya teman-teman, nggak usah terlalu kering, yang penting layu aja dan sudah wangi aroma dari lombok merah dan juga bawang putihnya ya. Selanjutnya ini saya ulek-ulek bersama kacang sampai halus, kemudian saya masukkan belimbing wulunya ya teman-teman. Disesuaikan aja teman-teman suka yang asamnya seperti apa, jadi supaya seger ya. Ini saya ulek-ulek lagi ulek-ulek kasar gitu ya teman-teman, supaya bisa kegigit untuk belimbing wulunya. Oke, nanti tahunya dan lalapan terongnya tinggal dipecek aja. Alhamdulillah ini tuh menu yang paling disuka sama suami dan saya ya teman-teman. Kita itu punya selera yang sama, yang penting pedes gitu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya teman-teman.